dengar istilah permit to work atau istilah izin kerja? Nah, pasti seorang pengawas yang ada di tempat kerja ini sudah familiar dengan apa yang namanya izin kerja. Izin kerja atau permit to work itu merupakan elemen inti dari sebuah sistem kerja aman yang terpadu atau istilahnya integrated safety system of work, ya. Dan izin kerja itu merupakan bagian dari frontline barrier. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi aktivitas yang tidak aman di lingkungan tempat kerja kita yang kompleks, ya. Definisi lain, permit to work menurut sumber Commercial Diving Project Offshore, ya, di mana di dalam Diving at Work Regulation tahun 1997, yang namanya izin kerja itu adalah formal written system, ya, formal written system yang digunakan untuk mengendalikan jenis pekerjaan tertentu yang diidentifikasi melibatkan potensi resiko yang signifikan, ya. Jadi yang dikendalikan itu adalah jenis-jenis pekerjaan tertentu melalui mekanisme penggunaan izin kerja. Beberapa jenis izin kerja yang biasa dipergunakan atau yang familiar yang sering kita pergunakan adalah pertama, ada izin kerja pekerjaan panas atau hot work permit. Nah, izin kerja ini dipergunakan apabila kita ingin melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan panas atau pekerjaan dengan menggunakan api terbuka. Contohnya apa? Contohnya adalah apabila kita ingin melakukan proses pekerjaan pengelasan, proses pemotongan dengan api, pengeboran logam gitu ya, dan juga ada proses sandblasting. Berikutnya adalah izin kerja pekerjaan dingin atau cold work permit. Izin kerja ini diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang hubungannya adalah pekerjaan perbaikan, pekerjaan pemeliharaan, atau pekerjaan lain seperti pekerjaan konstruksi yang sifatnya tidak rutin. Jadi kalau pekerjaannya rutin, maka dia tidak perlu yang namanya izin kerja dingin. Tapi kalau pekerjaan yang tersebut dilakukan tidak rutin, maka dia memerlukan yang namanya izin kerja pekerjaan dingin. Lalu apabila kita ingin melakukan pekerjaan di ruang terbatas, maka kita diperlukan yang namanya membuat izin kerja untuk masuk ruang terbatas ataupun yang biasa kita kenal dengan confined space entry permit. Izin kerja ini diperlukan apabila kita akan masuk ke dalam salah satu fasilitas seperti silo, tangki, ataupun saluran yang sifatnya dia adalah tertutup. Berikutnya adalah izin kerja pekerjaan listrik atau electrical work permit. Ada beberapa perusahaan yang dia memberlakukan izin kerja ini, dan juga ada beberapa perusahaan yang memberlakukan bahwa pekerjaan listrik itu masuk ke dalam pekerjaan dingin. Apapun bentuknya itu, ya, kita sebagai seorang pengawas kita harus mengetahui dulu seberapa penting pada saat kita melakukan pekerjaan untuk membuat dan mengajukan izin kerja yang berada di dalam sebuah standar operasional prosedur, ya. Sebagai contoh, misalnya ada perusahaan yang mengimplementasikan bahwa untuk pekerjaan listrik dia harus menggunakan izin kerja khusus atau izin kerja pekerjaan listrik gitu ya. Nah, maka kita harus membuat izin pekerjaan tersebut, baik pekerjaan perbaikan, pemeliharaan ataupun pemeriksaan yang berhubungan dengan kelistrikan. Izin kerja khusus lainnya itu juga kita perlukan apabila ada pekerjaan tambahan, misalnya pekerjaan tambahan dengan resiko yang tinggi. Kita melakukan aktivitas pekerjaan di ketinggian, kita melakukan aktivitas penggalian pada proses konstruksi. Terus juga kita bekerja dengan yang namanya radioaktif gitu ya. Terus kita juga ada proses pekerjaan dengan bahaya potensi tinggi lainnya, misalnya dengan kita bekerja di dekat air, maka kita diperlukan pembuatan proses izin kerja tersebut. Materi berikutnya adalah tentang pertolongan pertama pada kecelakaan, ya. Apa sih yang dimaksud dengan pertolongan pertama tersebut? Pertolongan pertama adalah upaya untuk bisa memberikan pertolongan secara cepat, ya, yang terjadi oleh pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K dimaksudkan adalah untuk memberikan perawatan darurat pada korban, ya. Perawatan darurat ini dilakukan sebelum kita melakukan tindakan yang lebih detail, ya, atau sebelum kita melakukan tindakan yang akan dilakukan oleh dokter ataupun tenaga medis lainnya. P3K itu diberikan
untuk pertama adalah menyelamatkan nyawa korban terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah untuk meringankan penderitaan korban, ya. Lalu mencegah supaya tidak ada penyakit yang menjadi lebih parah, mempertahankan daya tahan korban, serta mencarikan pertolongan yang lebih lanjut. Itu adalah maksud dari sebuah program P3K tersebut, itu dijalankan. Apa prinsip dasar yang harus dilakukan pada saat kita melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan? Pedoman tindakan itu harus dilakukan pertama dengan cara kita sebagai seorang penolong atau rescuer atau first aider itu harus orang yang terampil, ya, harus orang yang terampil, yang tersertifikasi dan memiliki kompetensi untuk bisa melakukan kegiatan pertolongan pertama, ya. Berikutnya adalah tindakan pertolongan pertama itu harus berurutan, ya. Lalu amankan korban dan beri tanda tempat terjadinya sebuah kejadian kecelakaan. Sambil kita mencari bantuan gitu ya, untuk bisa memberikan pertolongan lebih lanjut. Ya. Seorang first aider dia harus bisa mengetahui ciri-ciri gangguan, ya, baik itu yang mengenali ciri-ciri gangguan pada korban ataupun mengetahui ciri-ciri gangguan yang kemungkinan besar akan menimbulkan tindakan yang lebih parah. Ya. Berikutnya adalah kesiapan pertolongan. Di dalam kesiapan pertolongan, maka kita memerlukan beberapa sarana dan prasarana untuk bisa melakukan tindakan pertolongan pertama. Adapun sarana dan prasarana yang diperlukan, pertama adalah kita perlu personil yang tanggap, kita perlu personil yang qualified untuk bisa melakukan tindakan pertolongan. Lalu personil juga harus dibekali dengan buku petunjuk ataupun buku pedoman panduan untuk menangani korban apabila terjadi sebuah kecelakaan. Kita juga memerlukan yang namanya kotak P3K. Kita juga perlu namanya stretcher, tandu atau alat angkut, ya, dan juga alat transportasi seperti mobil ambulan. Lalu berikutnya jangan lupa kita sebagai seorang first aider kita juga harus dilindungi. Oleh sebab itu kita harus memiliki alat pelindung diri yang kita gunakan pada saat kita menolong korban, ya. Dan yang tidak kalah adalah kita juga harus memiliki peralatan darurat yang biasa kita gunakan untuk proses penanganan sebelum korban kita bawa ke rumah sakit. Apa sih prinsip dasar yang harus dilakukan oleh seorang first aider dalam menangani kegiatan atau menangani pertolongan pertama pada kecelakaan? Yang pertama adalah seorang first aider itu harus bisa menilai situasi. Apa yang dinilai situasinya? Yang pertama harus dinilai adalah kenali dulu bahaya diri sendiri dan bahaya orang lain yang berada di sekitar tempat kejadian. Terus perhatikan ada gak sumber bahaya tambahan di tempat atau lokasi kejadian, ya. Terus perhatikan juga jenis pertolongan yang akan kita lakukan itu seperti apa. Dan kita harus juga memperhatikan bahwa ada gak kemungkinan bahaya susulan lain itu dapat terjadi atau timbul di tempat kejadian korban tersebut. Setelah kita bisa menilai situasi, maka tahapan berikutnya adalah kita harus bisa mengamankan tempat kejadian, ya. Diamankannya dengan cara kita perhatikan terlebih dahulu apa penyebab terjadi kecelakaannya. Terus utamakan keselamatan diri sendiri. Berikutnya adalah kita harus menyingkirkan setiap sumber bahaya yang ada di tempat kejadian. Terus kita harus hilangkan, ya. Berikutnya adalah kita harus menyingkirkan korban dengan cara yang aman supaya tidak terjadi luka yang lebih parah sebelum kita ambil tindakan untuk pertolongan pertamanya. Berikutnya adalah kita memberikan pertolongan. Jadi sebagai seorang first aider kita juga harus bisa memberikan pertolongan secara langsung kepada korban. Dengan cara apa? Dengan cara kita menilai terlebih dahulu kondisi korban. Kita cek kesan umumnya, kita cek periksa kesadarannya gitu ya. Kita cek ABC kehidupannya, atau kita cek keadaan atau gangguan yang korban ini derita, ya. Setelah itu baru kita berikan pertolongan sesuai dengan status dari korban tersebut. Kita harus baringkan korban dengan kondisi kepala itu harus berada di bawah lebih rendah dari tubuh. Tujuannya adalah untuk memudahkan sirkulasi pernapasan agar korban juga masih bisa bernapas dalam kondisi darurat. Berikutnya kita harus mengobati setiap gangguan atau cedera yang sifatnya ringan. Kalau memang tidak dapat kita lakukan tindakan untuk mengobati si korban, maka kita perlu carikan pertolongan untuk kita bawa ke rumah sakit atau tenaga medis lainnya.
Program pertolongan pertama pada kecelakaan itu meliputi program terkait dengan pembekalan kompetensi seorang petugas P3K, ya. Seorang petugas P3K di tempat kerja, dia wajib memiliki yang namanya lisensi dan juga buku pedoman atau buku kegiatan atau buku kerja P3K. Seorang petugas P3K juga harus punya pengetahuan dan keterampilan dasar, ya. Ini dibuktikan dengan dia mengikuti sertifikat pelatihan. Seorang petugas P3K di tempat kerja, dia juga memiliki tugas untuk menindak setiap terjadinya kejadian kecelakaan. Tindakannya lebih ke arah pertolongan pertama, melakukan perawatan terhadap setiap fasilitas yang ada di tempat kerja, mencatat setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan, serta membuat laporan terhadap kegiatan P3K di tempat kerja. Selain orang, kita juga harus mempertimbangkan dan kita harus menyiapkan yang namanya sarana dan prasarana terkait dengan P3K, ya. Kita harus menyediakan fasilitas P3K di tempat kerja. Apa itu fasilitas P3K? Fasilitas P3K itu adalah semua peralatan, perlengkapan, dan bahan yang kita gunakan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja. Apa saja fasilitasnya? Pertama adalah kita harus memiliki namanya ruang P3K. Kita harus memiliki yang namanya kotak P3K serta dengan isinya. Lalu kita juga harus memiliki alat evakuasi, ya, dan juga alat transportasi. Serta ada beberapa fasilitas tambahan lainnya atau fasilitas khusus yang harus kita siapkan untuk bisa menolong korban pada saat kondisi terjadinya kecelakaan kerja. Beberapa persyaratan terkait dengan ruang P3K, ya. Jadi pada saat kita ingin membangun sebuah ruangan P3K, kita harus mempertimbangkan beberapa kriteria di bawah ini. Yang pertama itu adalah lokasi ruang P3K itu harus dekat dengan toilet atau dekat dengan kamar mandi. Selain itu, lokasi ruang P3K juga harus dekat dengan jalan keluar, mudah dijangkau dari area kerja, gitu ya, dekat dengan tempat parkir kendaraan, khususnya dekat dengan mobil ambulan yang nanti akan dipergunakan apabila memang keadaan darurat tersebut tidak bisa ditanggulangi oleh seorang petugas P3K. Yang berikutnya adalah lokasi ruangan P3K itu harus bersih, terang, punya ventilasi yang baik, memiliki pintu dan jalan yang cukup lebar untuk bisa memindahkan korban, ya. Perusahaan wajib hukumnya menyediakan ruangan P3K, ya. Perusahaan wajib memiliki ruang P3K apabila dia mempekerjakan 100 orang atau lebih, ya. Kalau seandainya jumlah karyawan tidak sampai 100 tapi dia memiliki potensi bahaya yang tinggi, maka perusahaan juga wajib untuk menyediakan ruangan P3K. Ini adalah tabel rasio terkait dengan pertama antara petugas P3K di tempat kerja dengan jumlah pekerja yang ada di tempat kerja. Yang kedua adalah tabel rasio antara kotak P3K yang ada di tempat kerja yang dihubungkan atau yang diversuskan dengan berapa jumlah kapasitas yang diperbolehkan dari setiap kotak P3K tersebut. Untuk rasio jumlah P3K di tempat kerja, ada dua klasifikasi. Yang pertama adalah klasifikasi dengan tempat kerja potensi bahaya rendah. Yang kedua, klasifikasi tempat kerja dengan potensi bahaya yang tinggi. Untuk tempat kerja dengan potensi bahaya rendah, jika kita memiliki jumlah pekerja antara 25 sampai dengan 150 orang, maka kita harus menyediakan satu petugas P3K. Bagaimana kalau seandainya jumlah lebih? Kalau seandainya jumlahnya lebih dari 150 orang, maka satu orang tetap itu untuk mengcover 150 orang, ya. Lalu dengan kualifikasi tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi, jumlahnya adalah setiap 100 orang dia harus memiliki satu orang petugas P3K. Begitupun juga kalau seandainya lebih dari 100 orang, maka setiap pelipatan 100, maka perusahaan harus memiliki satu orang petugas P3K. Terkait dengan masalah kotak P3K, ya, ada 3 jenis kotak P3K. Kita mengenal kotak A, kita mengenal kotak B, dan juga kita mengenal kotak C, ya. Kotak A itu didesain untuk 25 pekerja atau kurang. Kotak B didesain untuk 50 pekerja atau kurang, dan kotak C didesain untuk 100 pekerja atau kurang.
ya. Ada kategori yang harus dilaksanakan gitu ya oleh setiap petugas P3K terhadap kotak P3K-nya. Pertama adalah terkait dengan isi kotak P3K. Isi kotak P3K itu adalah isi yang sesuai dengan regulasi atau peraturan. Ya, sesuai regulasi atau peraturan, beberapa isi yang harus ada dalam kotak P3K seperti kasa, perban, plester, kapas, gunting ya, mitela, terus peniti, sarung tangan, masker, pinset, lampu senter gitu ya. Terus ada gelas untuk cuci mata, ada aquades, kantong plastik bersih, ada alkohol 70%, lalu ada buku panduan, buku catatan, dan juga daftar isi kotak P3K. Apa sih yang sering terjadi dengan isi kotak P3K? Yang paling sering terjadi adalah tiba-tiba kita sering melihat di dalam isi kotak P3K itu ada obat-obatan lain selain dari isi yang diharuskan di dalam peraturan terkait dengan regulasi kotak P3K. Ini sering sekali ditemukan ya. Di situ ada dekolgen, di situ ada paracetamol gitu ya. Terus di situ juga ada koyo, di situ juga ada tolak angin. Nah, macem-macem ya. Ini saya sering menemukan hal seperti ini pada saat saya melakukan kegiatan audit ya. Boleh nggak sebenarnya seperti itu? Sebenarnya tidak boleh. Kita harus bisa membedakan mana yang dimaksud dengan kotak P3K dan mana yang harus kita benar-benar siapkan untuk kotak obat-obatan. Kotak obat-obatan itu tidak boleh menjadi satu dengan kotak P3K. Ya. Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan pengusaha juga wajib menyediakan fasilitas P3K. Bukan hanya petugas dan bukan hanya fasilitas, tapi juga harus melaksanakan program P3K di tempat.